Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dari kelas 7A sampai kelas 7I, hari ini kita kembali ketemu di video pembelajaran kita yang selanjutnya, yaitu tentang interaksi sosial. Dan kali ini Ibu juga tetap ditemani oleh mahasiswa yang sedang praktek. Halo. Mudah-mudahan ini bisa membantu pembelajaran kita lebih baik lagi. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, hari ini akan Ibu bacakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Pertama, tujuan pembelajarannya adalah pengertian tentang interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial. Yang keempat, menjelaskan bentuk interaksi sosial asosiatif. Dan yang kelima adalah menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Mari kita saksikan video tayangan berikut ini tentang interaksi sosial. Baik anak-anak, sudah dijelaskan sebelumnya materi kita hari ini adalah interaksi sosial. Baik anak-anak, kita langsung masukin materi tentang interaksi sosial. Pasti kalian sering dengar dan pernah dengar, apa sih itu interaksi sosial? Interaksi sosial itu adalah hubungan antara individu dengan individu, atau hubungan antara kelompok dengan kelompok, atau hubungan antara individu atau perorangan dengan kelompok manusia. Jangan lupa ya nak ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian yang Ibu sebutkan tadi, ada contoh di bawah ini satu persatu. Ini yang termasuk kelompok individu dengan individu. Itu ada seorang anak perempuan dengan temannya sama-sama sendiri, itu namanya individu dengan individu. Kemudian contoh yang kedua adalah hubungan kelompok dengan kelompok. Misalnya ada pertandingan sepak bola. Jadi grup yang A mungkin dan grup yang B, nah itu mereka sedang bersalaman. Nah, itu namanya hubungan antara kelompok dengan kelompok. Yang berikutnya, hubungan individu dengan kelompok. Contohnya adalah ketika guru di depan kelas dan menghadapi siswa, itu disebut dengan individu dengan kelompok. Selanjutnya adalah syarat-syarat interaksi sosial. Yang namanya orang berinteraksi itu harus ada syaratnya. Syarat yang pertama itu kontak sosial. Syarat yang kedua adalah komunikasi. Bagaimana penjelasannya? Yaitu kalau pertama, kontak sosial maksudnya adalah kontak yang bisa secara langsung, bersentuhan fisik atau bertatapan muka, dan bisa juga secara tidak langsung atau tidak berhubungan secara fisik, misalnya melalui surat menyurat, telepon, SMS, WA, dan sebagainya. Yang kedua adalah syarat yang kedua, komunikasi. Komunikasi ini menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Nah, komunikasi ini pakai proses, tidak langsung ya. Nah, inilah syarat-syarat interaksi sosial. Jangan lupa ya, syaratnya ada dua. Pertama, apa ingat? Ya, kontak sosial. Yang kedua, komunikasi. Ya, kalau sudah memenuhi syarat, berarti kalian bisa berinteraksi sosial. Baik anak-anak, sudah dijelaskan sebelumnya, syarat-syarat interaksi sosial ada dua. Yang pertama ada kontak sosial, yang kedua ada komunikasi. Pada slide ini, Ibu akan menjelaskan lebih detail mengenai kontak sosial. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kontak sosial primer atau langsung, yaitu komunikator menyampaikan pesan dengan bertatap muka atau bertemu langsung dengan komunikan. Contohnya dua orang yang saling berjabat tangan, berdiskusi berhadapan, dan saling senyum. Yang kedua, kontak sosial sekunder atau tidak langsung, yaitu komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan melalui perantara pihak ketiga atau alat komunikasi. Kontak sosial sekunder ini terdiri atas kontak sosial langsung dan tidak langsung. Contoh kontak sosial sekunder langsung, menyaksikan televisi atau yang sedang bertelepon. Contoh kontak sosial sekunder tidak langsung, mengirimkan paket barang melalui jasa pengiriman atau adanya perantara melalui pihak ketiga. Selanjutnya adalah ciri-ciri interaksi sosial, ada 4. Yang pertama, jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, adanya komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol. Yang keempat, adanya dimensi waktu, meliputi masa lalu, masa kini, dan masa akan datang.
Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Dalam berinteraksi sosial itu pasti ada faktor yang mempengaruhi. Apa aja? Faktor yang pertama yang mempengaruhi adalah bisa imitasi, bisa sugesti, kemudian simpati, identifikasi, empati, dan motivasi. Faktor ini tidak harus berurutan ya naknya, tapi ini adalah termasuk faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, untuk lebih jelasnya dan supaya kalian bisa nyambung dengan materi ini, berikut adalah penjelasan dari faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama adalah imitasi atau peniruan. Imitasi adalah tindakan meniru sikap, cara bicara, perilaku, atau penampilan seseorang. Contoh dalam lingkungan keluarga, ketika anak meniru kebiasaan orang tua dalam kesehariannya. Anak-anak bisa perhatikan slide ini ada anak yang sedang mengikuti gaya memegang handphone orang tuanya, memakai kacamata, cara memegang pulpen, dan juga ada seseorang anak yang sedang meniru sikap atau perilaku orang tuanya sedang memasak. Yang kedua ada sugesti atau pengaruh. Sugesti merupakan sikap, pandangan, dan pendapat orang lain yang diterima tanpa berpikir ulang atau tanpa berpikir panjang. Contohnya Presiden Soekarno sedang berpidato dapat menimbulkan rasa semangat rakyat untuk bangkit. Yang kedua ada pasien yang berobat ke dokter akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga ada simpati. Simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Anak-anak bisa perhatikan ketika ada teman kalian atau saudara yang sedang bersedih, tertimpa musibah, kita harus bisa berusaha menghiburnya dan juga merasakan kesedihan yang dialaminya. Yang keempat ada identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama persis atau identik dengan orang lain secara totalitas. Identifikasi ini lebih mendalam dibanding imitasi, karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini. Anak-anak bisa lihat pada gambar slide ini perbedaannya. Ada kisah seorang berasal dari Filipina bernama Herbert. Ia melakukan operasi plastik ekstrim, mengubah wajahnya secara total menyerupai tokoh pahlawan super idolanya. Yang kelima ada empati. Empati ini merupakan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan diwujudkan dengan melakukan tindakan bantuan terhadap orang lain yang membutuhkan. Contohnya menyumbang untuk korban gempa, menjenguk teman sedang sakit, menolong korban banjir. Berikut adalah contoh-contoh empati. Yang keenam ada motivasi. Ibu memotivasi anak agar rajin belajar, rajin berlatih bulu tangkis, bercita-cita menjadi atlet internasional. Itu adalah contoh dari motivasi. Motivasi sebagai dorongan atau keinginan seseorang untuk melakukan tindakan. Motivasi ini bertujuan memberikan dorongan dan semangat kepada seseorang agar mampu memperbaiki hidupnya. Nah, selanjutnya anak-anak bisa diperhatikan adanya bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial ini terbagi dari atas proses, yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Proses sosial asosiatif ini terbagi menjadi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses sosial disosiatif terdiri dari persaingan, kontravensi, dan juga konflik. Mari kita bahas ya anak-anak. Yang pertama adalah proses sosial asosiatif. Proses sosial asosiatif yaitu bentuk interaksi sosial bersifat positif, mengarah pada persatuan masyarakat dan meningkatkan hubungan solidaritas dalam kelompok. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama merupakan usaha bersama antar individu atau kelompok manusia untuk mencapai satu tujuan bersama. Satu atau tujuan bersama. Contohnya ada gotong royong merupakan salah satu contoh kerjasama di lingkungan sekitar.
Ini untuk lebih jelasnya, ada bentuk-bentuk kerjasama. Anak-anak bisa dilihat ya pada slide berikut ini. Ada kerukunan, tawar-menawar, koalisi, kooptasi, dan patungan atau joint venture. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah proses sosial dalam masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik antara dua pihak atau lebih. Akomodasi ini bertujuan mengurangi dan mencegah pertentangan. Kalian bisa pahami, bertujuan mengurangi dan mencegah pertentangan antar individu atau kelompok, mengembangkan kerjasama, melaksanakan pengendalian sosial, serta menciptakan keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu dari bentuk akomodasi ada kompromi, kalian bisa lihat pada gambar slide ini, dan juga ada adjudikasi. Untuk lebih jelas mengenai pengertiannya, adapun bentuk-bentuk akomodasi pada slide ini. Ada mediasi, kompromi, koersi, arbitrase, konsiliasi, toleransi, adjudikasi, dan juga stalemate. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi merupakan percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru. Jadi, asimilasi ini menghasilkan suatu kebudayaan baru ya anak-anak. Proses asimilasi ini mengarah pada hilangnya perbedaan. Bisa dicontohkan seperti perpaduan musik tradisional dengan musik barat. Dika menyukai musik dangdut Jawa dan Kevin menyukai musik rap atau hip hop. Sehingga keduanya membuat lagu baru campuran antara dangdut dengan rap hip hop dan mereka menyanyikan secara bersama. Yang keempat ada akulturasi. Akulturasi merupakan proses penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar atau kebudayaan asing yang menjadi bagian kebudayaan suatu masyarakat tanpa menghilangkan. Bisa diperhatikan ya anak-anak, tanpa menghilangkan kepribadian ataupun ciri khas kebudayaan asli. Nah, Ibu contohkan seperti Masjid Kudus. Kenapa Masjid Kudus? Karena pada menara Masjid Kudus ini sebagai contoh akulturasi, contoh budaya Islam dan juga Hindu. Walaupun ada bercorak Hindu, tetapi budaya orang Islam tetap melekat kuat. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya ada proses sosial disosiatif. Proses sosial disosiatif yaitu bentuk interaksi sosial bersifat negatif dan mengarah pada perpecahan baik individu maupun kelompok. Yang pertama ada persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi adalah proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya seperti ada persaingan lomba tarik tambang, pertandingan sepak bola. Persaingan atau kompetisi ini juga memiliki dampak negatif dan positif ya anak-anak. Dampak positifnya itu, persaingan atau kompetisi dapat meningkatkan kualitas seseorang atau kelompok, dapat mendorong masyarakat secara sehat, merealisasi keinginan dan kepentingannya. Adapun juga dampak negatif. Dampak negatifnya itu adalah melemahnya ikatan sosial dalam masyarakat dan juga menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Kontravensi. Kontravensi ini adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu, ditandai perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Anak-anak bisa dilihat contohnya seperti perbedaan pendapat, tidak setuju dengan kegiatan yang akan direncanakan. Terus ada unjuk rasa para buruh dalam upaya meluruskan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi, semisal ada perasaan tidak senang yang tersembunyi, dapat menjadikan sumber terjadinya kontravensi. Yang ketiga ada pertentangan atau disebut pertikaian dan juga konflik. Pertentangan adalah proses sosial yang terjadi ketika seseorang atau kelompok dengan sadar atau tidak sadar menentang pihak lain disertai ancaman atau kekerasan untuk mendapatkan keinginan atau tujuannya. Adapun contoh konflik, anak-anak bisa dilihat pada lingkungan sekolah. Ini anak-anak sedang tawuran pelajar,
Ada juga bentrok antar desa. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Walaupun belajar dari rumah, jangan lupa 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.